Oke, jadi ini adalah orang yang buat keributan di dunia persilatan. Tadi pagi aku lihat rame banget. Kemarin malam ya kamu posting ya? Kemarin sore. Kemarin sore kamu posting ya. Tadi pagi aku ngeliat rame banget di dunia persilatan, sumpah. Jadi heboh banget tentang perselingkuhan antara suami kamu dan artis ya, Shahnaz ya. Oke, sebelum kita mulai nih ya, kamu sudah siap akan resikonya? Siap. Sebelum aku mulai ya, aku pengen tanya. Kamu pengennya apa? Masih pengen bisa rujuk atau ingin bercerai? Sebenarnya kalau itu sih aku dari awal aku mau posting, aku udah di keputusan mau cerai. Kamu sudah bulat dengan keputusan kamu? Iya. Ya, kalau sebenarnya kalau kamu ingin rujuk, kita akhiri podcast ini sih. Karena podcast ini menurut saya tidak akan membawa dampak yang positif untuk rujuknya kamu. Tapi kalau kamu sudah putuskan untuk cerai dan ada ingin yang kamu sampaikan dengan masyarakat, kita akan lanjutkan. Oke. Silakan cerita. Kayak gimana ceritanya? Karena seru banget ini. Saya dapat cuma sepenggal-sepenggal aja. Katanya mulainya dari Juli ya? Dari Juli. Jadi 2022. 2022. Oke. Ya, jadi kenapa selalu kan pasti ada sebab akibat. Masih kan dok? Kenapa tuh aku ibaratnya sakit hati banget. Karena 2021 pertama kali aku FTV-an, bukan pertama kali aku FTV-an, pertama kali aku kenal sama Shahnaz tuh di FTV. Oke. Ya, sama Shahnaz sebut namanya. Ya nggak apa-apa, nanti aku bip. Ya, sama si S itu di FTV. Terus ya kayaknya dia itu awal FTV-nya dia. Kayaknya ya pas setelah dia punya anak, 2 tahun dia break gitu, dia syuting pertama kali itu. Aku jadi kakaknya di situ. Itu di situ aku ngerasa ibaratnya kayak main film bareng nih, se-frame. FTV iya jadi kakaknya dia. Kamu bukan suami. Bukan. Ini jadi aku jadi kakaknya si Shahnaznya gitu. Cowoknya itu bukan Randy, bukan, tapi ada pemain lain gitu. Jadi aku cuma jadi kakaknya. Tapi di situ aku ngerasa, aku pikir dia mau temenan sama aku, karena waktu itu ada premier film. Terus dia gini, Kak, kalau kayak gini, dia manggil aku Kak kan. Kak, kalau kayak gini datang nggak? Dia bilang. Aku akhirnya datang. Aku datang nggak sama siapapun nih. Aku emang datang nemenin dia. Gitu ya, memang aku juga diundang di premier filmnya Star Vision itu. Ya udah datang nemenin, terus akhirnya ya udah kenal gitu. Gimana sih kan kalau perempuan ya udah lah ya biasa gitu, temenan, ngerasa temenan. Sampai akhirnya Juli itu Randy pertama kali satu judul sama dia. Jadi sebelumnya kamu duluan yang kenal aku dengan dia, itu temenan dengan dia pertama kali kamu ya? Iya, berteman ya. Kalau kenal kerja bareng, Randy duluan pernah di fashion show-nya Wandahara, pernah ketemu di situ. Tapi cuman ketemu di kerjaan itu gitu. Tapi kalau yang FTV ya itu pertamanya sama aku. Gitu. Terus sampai di Juli nih, aku singkat cerita aja, di Juli itu akhir Juni sebenarnya, akhir Juni last day-nya itu 1 Juli ulang tahunnya Randy. Nah, 1 Juli setelah itu bikin kayak semacam geng-gengan gitulah dok, sama ya ada sutradara, ada beberapa pemain FTV juga gitu, sama ada director castingnya juga. Bikinlah kita suka olahraga bareng, terus misalnya karaokean bareng, terus abis itu lanjutlah gitu sampai Agustus gitu kan, sampailah di Agustus ini aku sama Randy tuh pernah punya masalah gitu ya. Ini aku nggak ceritain dulu ya. Yang aku nggak aku sharing lah, curhat gitu ke Shahnaz, karena Shahnaz mau berangkat Tanah Air Beta waktu itu ke Toraja sama Randy. So aku bilang, jagain Randy ya gitu. Aku ceritain lah masalahku gitu sama dia. Kak, ya ampun Kak, bla bla bla, kan kalian dia lagi hamil, dia bilang gitu. Aku sebagai orang yang lagi hamil, digituin kan lebih sensitif lagi gitu, lebih kayak dia baik ya, dia sayang gitu. Bahkan di Toraja Randy hilang sinyal gitu, yang aku komunikasiin tuh pakai handphone dia. Ini nomornya Shahnaz gini-gini gitu, kayak gitu. Nah itu Agustus dia ke Tanah Air Beta. Terus September adalah salah satu orang artis teleponan sama aku gitu ya. Aku juga nggak mau bawa-bawa orang itu. Nah terus orang itu cerita, Kak, ada ini loh desas-desus gini-gini. Terus aku pikir, masa sih
sih baik banget loh sama aku gitu kan. Baik banget sama aku. Terus kita juga ibarat suka ngumpul bareng. Bahkan juga pernah aku ada pertemuan gitu sama teman-teman. Dan kamu bahkan nitipin suami kamu juga dalam tanda kutip ya, maksudnya ya. Iya, nitip, perhatiin, liatin ya kayak gitu punya kalau ada apa-apa. Iya bener. Sepercaya itu gitu. Bener-bener bahkan nih si artis yang teleponan sama aku ini, waktu itu aku posisinya di Bandung, lagi hamil, Randy lagi syuting promo sinetronnya. Terus si artis ini bilang, terus aku bilang, masa sih dia baik kok, aku sharing kok sama dia, aku tahu suaminya gitu loh. Ibaratnya kita cukup, ya nggak tahu ya dia ngerasa dekat apa enggak, tapi waktu itu aku merasa cukup dekat lah gitu dengan adanya olahraga bareng dan lain-lain gitu. Terus baiknya Tuhan sama aku itu cuman beda 1 hari setelah dia bilang itu, dia bilang gini, dia telepon Kak. Dia telepon, dia berusaha membuktikan sama aku kalau berita itu salah. Si S-nya? Si S itu telepon kamu? No, telepon si artis yang ngasih berita itu ke aku. Kak, ada ini loh gosip, si ini tuh sama ini. Ngaco aja nih, orang sama-sama satu punya suami, satu punya istri, enggak lah. Gitu. Wah dia conference call sama ada 1 orang lagi, penengahnya mereka. Sampai akhirnya bisa teleponan gitu, karena si S ini nggak temenan sama si artis ini. Tapi ada satu yang teman kita juga. Nah, mereka teleponan, si S ini marah-marah. Kayak, gila lo ya, kalian itu lagi hamil, lo mikir dong. Wah, begitulah ceritanya. Habis setelah dia teleponan, dia maki-maki tuh artis itu, dia teleponan sama aku. Aku loudspeaker sama Randy sambil aku makan iga bakar tuh di Bandung. Aku inget banget. Kak, udah aku telepon Kak, dia gini-gini, bener-bener tuh orangnya lalalala gitu. Dia seakan begitu ngebelain akunya gitu loh Kak. Ya kan? Jadi aku nggak ada curiga sama sekali, tuh nggak ada. Tapi Tuhan tuh baik sama aku. Besoknya bener ini? Besoknya, persis besoknya. Ya, persis besoknya. Cepet banget ketahuan. Malam. Iya. Aku bukan orang yang ngecek pernah lah gitu ya. Ada masa-masanya pernah ngecekin handphone. Tapi momen-momen itu bukan pada saat aku fase-fase ngecekin handphone. Jadi memang ya dikasih lihat sama Tuhan. 1 hari persis. Jadi kan kalau tempat tidur gitu ya Kak, ada tempat kaki sama tempat kepala gitu kan. Kalau kita tidur ya kebayangnya. Nah, aku tuh tidur posisinya benar tempat kepala. Terus tiba-tiba aku lagi bangun, kan kalau orang hamil suka tidur lah gitu, tidur duluan lah. Aku kebangun, aku lihat suamiku si Randy itu tidur di kaki gitu, kayak tidur duduk gitu nyenderan di tembok. Nah, aku tuh bangun cuman kayak pengen ngapain tidur sambil duduk gitu. Aku mau bangunin gini, handphonenya tuh masih kebuka. Kebuka Telegram. Jadi dia nggak pakai WhatsApp awalnya, dia pakai Telegram. Karena ibaratnya kalau pakai WhatsApp gampang ketahuan lah. Dia lagi tidur. Dia lagi tidur. Posisinya ketiduran. Handphonenya tapi kebuka. Handphonenya kebuka. Aku udah pernah ngegepin. Sial banget dia. Iya. Aku udah pernah ngegepin tuh, ada video lah kayak, hai sayang, aku sayang banget sama kamu, makasih ya kamu udah dengerin aku. Ada video itu. Nah, tapi kalau di iPhone kan ada frequently contact gitu kan. Kok dia ada si FQ ke Syanas? Aku tanya, ini apa? Oh enggak, ini grup kok, ini bla 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 gitu. Terus aku masih tanda tanya tuh, kalau itu kan berarti sering kan kalau frequently contact gitu kan. Tapi kalau dicari di Telegram nggak ada chatnya gitu. Terus kenapa dihapus? Ya aku nggak tahu, mungkin hilang sendiri lalala gitu. Dan aku juga emang nggak ada kepikiran begitu kan, kayak udahlah ini mah aku aja nih lagi baper gitu. Jangan terlalu sering sebut namanya Bu, susah nanti.